Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban berasal dari bahasa Arab, qoriba yaqrabu, kurban wa kurbanan wa qoribanan yang artinya dekat. Dalam kata lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Kurban pada awalnya terjadi ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan menyembelih Ismail. Kurban mempunyai ketentuan tertentu. Syarat atau kriteria hewan kurban adalah harus sehat, tidak memiliki cacat atau penyakit, dan sudah mencukupi usia dewasa. Pada usia ini, hewan-hewannya memiliki ketentuan tertentu. Untuk kambing, 1 tahun atau lebih, untuk sapi 2 tahun minimal, dan untuk unta adalah 5-6 tahun. Tata cara menyembelih kurban sendiri sudah diatur dalam Islam. Dari menyembelih hewan kurban, yang pertama, yang menyembelih adalah harus orang muslim, tidak boleh orang kafir. Yang kedua, hewan yang akan dikurbankan adalah hewan halal, halal dimakan dan juga halal mendapatkannya. Hanya ada 5 jenis hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama sapi, kedua kambing, ketiga domba, keempat kerbau, dan kelima adalah unta. Lalu, rukun yang ketiga adalah alat penyembelih harus tajam. Islam tidak hanya mengatur perihal jenis hewan, tetapi juga mengatur alat yang akan menyembelih hewan. Alat paling ideal pisau dan harus dalam keadaan yang tajam, tidak boleh berkarat dan tumpul. Jenis pisaunya pun harus lurus, bukan bergerigi. Hal ini karena dalam Islam melarang keras para muslim untuk menganiaya hewan meskipun saat sedang disembelih sekalipun. Sehingga alat penyembelih haruslah yang bisa memotong 2 urat nadi hewan dalam satu sayatan di lehernya agar hewan tidak terlalu menderita saat ajal. Rukun yang 4 adalah usia hewan harus cukup. Seperti yang saya katakan tadi, namun di sini ada tambahan untuk domba juga minimal 1 tahun. Yang kelima, niat menyembelih. Niat menyembelih ini harus karena Allah. Doanya hazza minka walaka. Namun, jika penyembelih adalah orang lain atau bukan shahibul kurban, maka bacaannya adalah hazza minka walaka atau anfulan. Lalu, yang selanjutnya, hewan kurban jangan langsung diproses. Setelah memutus 3 saluran tadi, hewan kurban tidak bisa langsung diproses. Misalnya dengan dikuliti, dipotong kakinya, atau dipulainya. Itu tidak bisa. Kita harus menunggu beberapa saat agar hewan itu benar-benar 100% mati. Lalu, yang ke-11, gantung hewan. Jika sudah memastikan hewan kurban tadi benar-benar mati, maka rukun menyembelih hewan kurban selanjutnya adalah menggantung hewan menggunakan tali pada tiang atau pengait jenis lain dengan posisi hewan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Hal ini bertujuan agar aliran darah yang ada di tubuh hewan lebih lancar sehingga darah kotor bisa keluar secara sempurna. Selanjutnya yang ke-12, bersihkan hewan kurban tadi. Yang ke-13, potong dan bungkus. Jika sudah dipotong bagian-bagian yang dikonsumsi dengan ukuran sesuai, sudah dibersihkan juga, maka langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah jenis lain yang bersih untuk nantinya dibagikan kepada yang berhak menerima. Selanjutnya, tata cara menyembelih hewan kurban. 1. Waktu penyembelihan saat hari tasyrik. Waktu penyembelihan bisa dimulai setelah sholat Id usai dan paling akhir adalah sebelum matahari terbenam pada saat tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Jadi sudah tidak boleh melakukan kurban pada malam hari. Yang kedua, saat kurban, hewan harus menghadap kiblat. Yang ketiga, gunakan pisau yang tajam. Yang keempat, awali dengan bismillah. Lalu lanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Yang keenam, menyembelih hewan. Ada 3 saluran yang harus terputus dan masing-masing saluran harus terputus dalam 1 kali sayatan pisau. 3 saluran ini adalah 1. Mar'i, saluran makanan, 2. Hulkum, saluran pernafasan, dan yang ketiga, watojain, 2 pembuluh darah yang terdiri dari vena jugularis dan arteri
karotis. Ketujuh, robohkan hewan. Meskipun saat awal penyembelihan tadi hewan sudah dalam keadaan direbahkan, namun bisa saja ada kemungkinan hewan berpindah posisi setelah penyembelihan karena merasa kesakitan. Maka petugas yang menyembelih dapat membantu merobohkan hewan dengan bantuan orang sekitar. Lalu posisinya sendiri sebaiknya perubahan tetap dengan posisi kepala ada di arah kiblat seperti awal tadi. Yang kedelapan, mengumandangkan takbir. Lalu yang kesembilan, membaca doa kurban.